ingin menguatkan hati saya, walaupun berkali-kali saya harus berjuang keras mempertahankan stok husnuzon saya kepada Prabowo yang setiap hari dia menguras kesabaran kita, menguji kepada rakyat kita Indonesia, dan sekaligus menguras stok husnuzon. Cuman dari cerita saya tadi, kita kasih waktu lah. Konon katanya kemarin waktu saya juga kawan-kawan bicara, tunggu akan ada kejutan. Buat saya Edi Mulyadi, kejutannya adalah copot Sigit. Setelah reformasi 26 tahun, kita kembali bergerak hari ini. Dan bergeraknya suasana hari ini terlihat itu bukan karena Pak Habibie, Pak Gus Dur, bukan karena SBY, Bu Mega, tapi yang kemarin itu 10 tahun jadi presiden, ributnya ke situ. Berarti ada gagal sih, ada yang memicu emosi publik sebegini berat. Politika, Pak. Saya jamin mereka itu bukan pacok. Kalau yang diam aja itu pacok. Kalau ini pengen kuat, fokusnya kepada kedaulatan rakyat. Merebut, saya setuju kata Pak Refli tadi. Tidak pakai kembali. Kalau kembali berarti sudah ada. Ya dulu kita berjuang ini nggak pernah dapat. Masalahnya apa? Nggak bisa dapat. Karena rakyatnya juga. Nih rakyat ini sebagai bagian dari kita juga perlu dibenerin nih. Terbukti 5 tahun ribut pas pemilu terima bansos dan segala macam berubah, makanya menang terus tuh. Makanya menang terus tuh orang-orang yang mengangkangi kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah mengundang kami acara ini. Mohon terlambat acara tadi di pagi. Melihat judul kita gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat dengan tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat. Sebetulnya kita semua sudah memperhatikan perjalanan bangsa kita. Ada komponen yang terbukti melakukan langkah-langkah bersejarah dan merubah sistem. Tahun 75 peristiwa Malari, kita lihat dibakar semua mobil-mobil Jepang, Toyota. Kenapa? Apa dampaknya? Kita tahu. Saya bukan ahli sejarah tapi sedikit ngerti lagi. Kemudian tahun 98, bagaimana gerakan mahasiswa berhasil. Saya pada saat itu ada di Sarajevo, Bosnia, pasukan PBB. Dari kejauhan melihat CNN, berarti saya pulang ini nanti ke Indonesia presidennya udah bukan Pak Harto lagi. Aneh, saya pikir itu sampai kiamat presiden kita Pak Harto. Waktu itu kaget, wah betul sudah kaget. Muncul reformasi, wow itu harapan baru. Dengan cita-cita harapan yang berubah kembali ke dalam rakyat, betul? Ya.
Maksudnya sudah dimulai kan sudah tahun 78, 7 Setelah reformasi 26 tahun, kita kembali bergerak hari ini. Dan bergeraknya suasana hari ini terlihat itu bukan karena Pak Habibie, Pak Gus Dur, bukan karena SBY, Bu Mega, tapi yang kemarin itu 10 tahun jadi presiden, ributnya ke situ. Berarti ada sih, ada yang membuat memicu emosi publik sebegini berat. Something wrong. Ada apa dengan 10 tahun itu? Satu pun tidak ada yang bicara lagi soal mereka, PDIP, Demokrat. Artinya masih masuk daya nalar publik. Kalaupun ada plus dan minus. Tapi 10 tahun ini betul-betul mencengangkan, membuat kita heboh sebegini keras. Muncullah gerakan GMKR termasuk satu di antaranya. Terus tujuan tadi mereka, mari kita ini segala macam kata-kata itu udah 2 tahun 3 tahun ini saya dengar selama ini. Muncul tokoh-tokoh hebat, hari ini kita muncul waktu itu purnawirawan perwira tinggi BNI dan 3 orang Polri. Polri 3 Pak. Saya jamin mereka itu bukan parcok. Kalau yang diam aja itu pacok. Kalau dia mau di KPK, saya bilang apa? Bubarkan pacok, tapi selamatkan Polri. Kenapa? Bangsa kita itu butuh kepolisian yang baik. Seluruh dunia, negara dunia itu membutuhkan institusi yang namanya kepolisian. Sebentar Bapak Ibu. Seluruh negara, seluruh bangsa itu membutuhkan kepolisian. Tapi bukan parcong. Kepolisian yang benar. Karena menjamin keamanan ketertiban publik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun dia jaga itu. Kalau TNI mau urusan pertahanan lah, jelas itu. Jaga kita jangan dicolek-colek sama asing. Tapi yang di dalam ini loh. Nah, Polri maupun TNI itu ibarat gadis cantik yang sangat pengen diajak kabul, diajak teman. Karena apa? Seragamnya, senjatanya itu bisa jadi jeger-jegeran. Yang paling senang oligarki dulu. Pengusaha mana yang ada sama kita Pak? Yang mau tempel sama kita ngadep-ngadep, bawa permen supaya kita senyum-senyum. Ternyata bukan pengusaha oligarki. Itu masih urusan duit lah itu. Tapi kalau kekuasaan sudah mendekati Polri dan TNI, mendekati, itu sudah punya maksud-maksud untuk membelokkan kedua garda pertahanan bangsa terakhir ini ke arah yang mereka mau. Sekarang mereka bukan hanya mendekati supaya sesuai sama mereka, tetapi juga mengangkangi polisi dan tentara sehingga bisa diatur-atur. Berubahlah itu istilah parcok. Saya partai, tapi yakinlah saya tidak semua pengen jadi partai, takut kalau nggak itu jadi partai. Tidak semua anggota TNI mau jadi parcok, nggak mau. Kembali aja di bawah itu TNI, mereka nggak mau jadi parcok. Tapi yang jadi parcok, Bapak juga tahu siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi saya lupa nyebut satu persatu, dari terakhir saya sebut juga satu-satu. Kembali ke tema saya itu, kita lupa komponen bangsa yang selama ini berhasil 3 kali memberikan dasar-dasar pemikiran ke lebih baik
menuju kedaulatan rakyat. Dan saya lihat 2-3 tahun terakhir komponen kok diam. Yang namanya pemuda, yaitu tepatnya mahasiswa, kemana mereka? Tadi seperti ibu yang cantik tadi bilang, kami dari ibu cantik menjadi ibu tukang demo. Tapi ya itu, begitu kepanasan, makeup meleleh, minggir. Kalau enggak, buktikan sama kami ke depan. Terus orang-orangnya gitu aja. Padahal Purnawirawan itu jumlahnya ribuan. Mana? Bukan, mungkin karena beliau sudah masa tua, udah capek. Tapi coba lihat yang depan ini, rumahnya juga umurnya 70-an, ada yang 80 gitu. Nah, bapak-bapak Purnawirawan, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita mengajak Pak Purnawirawan untuk bergabung. Saya melihat yang kemarin pertemuan ada Pak Narko, ada Pak Walrosi yang menangguhkan 8 poin itu. Yang bertahan cuma tinggal berapa orang. Yang lainnya kemana lagi tuh? Kan begitu Pak. Kalau polisi hebatnya apa? Konsisten cuma 3 orang kali ini Pak. Pak Uglo, Pak Tusno, sama saya, dan kami bertiga sudah dicatat sebagai target teratas di Mabes Polri. Udah. Emang gue pikirin. Gitu ya. Jadi komponen mahasiswa. Kalau ini ada Pak Taufik Budi Watch. Ayo Pak. Kita ajak tuh bukannya UI, UGM, ITB, Erlangga, Sriwijaya tuh, ITS, semua Pak. Unia Patimura, Uncel semua. Tadi saya tanya Pak Taufik. Nah, kemana mereka? Mereka udah dikendalikan di fakultasnya dekan. Masih aman kan? Ya. Jelas sistemnya begitu. Rektor itu dianggap bisa jadi rektor itu kan tantangan presiden Pak. Tentunya dipilih orang-orang yang bisa diatur. Di negara ini orang yang nggak bisa diatur itu dibuang Pak. Kalau bisa disingkirkan dibuang. Kalau dibuang masih ribut, dipecat. Dipecat kemudian dimasukin penjara. Karena kadang-kadang dibuang aja udah kita jabatan bagus. Ya, kita kan begitu Pak. Jadi pertanyaan saya itu aja, kemana mahasiswa? Bapak komponen-komponen ada TNI, ada Purnawirawan, ada polisi, ada pemuda. Ibu-ibu mama kan punya anak juga mahasiswa. Punya saudara, punya itu. Bapak semua punya ada kaitan dengan mahasiswa. Anak saya ada satu terakhir yang mahasiswa, tapi saya ingin 2. Itu kita gerakan supaya turun. Kalau terbukti mereka 3 kali telah merubah fondasi kedaulatan kembali kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, ini terakhir Pak, jangan khawatir. Saya tahu perlu sudah 8. Kita fokus GMKR, kedaulatan rakyat, ya. Ada orang bijak bilang kunci profesional adalah spesifikasi. Lihat, sekarang orang bikin warung bakmi, dia jual bakmi aja, dia nggak jual gado-gado, bakso segala macam. Itu namanya punya saya. Spesialisasi adalah kunci profesionalisme. Kuatnya satu gerakan. Kalau ini pengen kuat, fokusnya kepada kedaulatan rakyat. Merebut, saya setuju kata Pak Refli tadi. Tidak pakai kembali. Kalau kembali berarti sudah ada. Ya dulu kita berjuang ini nggak pernah dapat. Masalahnya apa? Nggak bisa dapat. Karena rakyatnya juga. Nih rakyat ini sebagai bagian dari kita juga perlu dibenerin nih. Terbukti 5 tahun ribut pas pemilu terima bansos dan segala macam berubah, makanya menang terus tuh.
Makanya menang terus tuh orang-orang yang mengangkangi kedaulatan rakyat. Ya, ini kita banyak teriak nyogok, pada saat terima bansos, terima juga konsekuensi dong. Jangan ngomong doang. Pada waktunya teriak, ngomong begitu pelaksanaannya, terima di bawah tangan. Ayam sayur saya mau ikut kayak begitu. Ada bagus. Dan kalau ini tujuannya, fokusnya ke sini, jangan punya kepentingan lain. Setuju. Banyak kepentingan kalau metode sekarang itu panjat sosial, itu kepentingan pribadi. Pansos bukan bansos. Ya. Coba perhatikan situasi. Teriakan-teriakan begitu, udah Pak, itu begitu. Udah sahih, udah bener. Tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Bikin yang baru dong. Kita perhatikan mulai dari kasusnya ke Pak Roy Suryo tuh. Permainannya saya baca betul-betul canggih. Mereka melalui parcok. Mudah-mudahan gak jakcok gitu. Kejaksaan coklat. Enggak hakim. Sama. Kenapa? Saya udah ngalamin itu. Kalau sudah dikendalikan itu bukan cuma polisi, habis polisi selesai jaksa. Begitu P21. Udah begitu hakim. Putus, terserah. Mau ada bukti, gak ada bukti. Legitimate jadi. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya ingat Pak Azam ini ada satu ide lagi. Ya. Tanya dulu kepada diri kita, benar nggak kita fight? Kalau kemudian ditanyai SP3 sudah mau pindah, ngapain? Coret tuh. Nggak tahu saya itu gak ada bukti Pak. Saya ngomong cuma ada bukti. Perjuangan itu apakah yang begitu akan terjadi sama kita? Pertanyaan kepada diri kita. Iya. Bahwa alasan segala macam kalau begitu. Karena lu Bapak Ibu, ini saya ingatkan kita 350 tahun dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat. Enggak, saya nggak ke Belanda ke sana. Kalau ke Belanda itu kita lompat-lompat tuh dia tenggelam. Saking kecil negara itu. Dia hebat karena kita bangsa pengkhianat. Di Ponorogo ditangkap Belanda, digantung karena pengkhianatan Setok. Patimoga digantung Belanda karena pengkhianatan. Sampai ke Imam Bonjol, sampai ke Sunyadi. Karena apa? Karena dikasih roti Pak. Dulu dikasih roti Belanda, sekarang dikasih roti sama Belanda rambut hitam alias pembeli. Maukah kita seperti itu? Pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan teriak begini nanti pas mau pemilu pada diam karena udah terima bantuan. Begitu. Terima kasih. Yang pertama Pak Marco, Pak Marwan, tokoh-tokoh, mohon maaf tidak bisa saya satu. Mohon maaf bila kata-kata saya terlalu tidak pas. Saya tetap bersama dengan Allah semangat ini. Saya berdoa semoga berhasil dan sukses mencapai tujuan. Saya akhiri bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bulan yang lalu di depan KPK di podium orang berteriak-teriak pada saat Pak Napoleon melakukan operasinya. Kapolri, maksudnya diminta jadi Kapolri yang baru. Tapi dia menjawab, saya sudah pensiun. Pak Napoleon, kalau masyarakat sudah bisa mengambil kedaulatannya, apa yang tidak bisa? Memanggil Sri Mulyani pun yang sudah diberi jabatan di Amerika, kita akan mampu menangkap dia. Ada undangan juga kepada Bapak Ugroseno yang mantan Kapolri. Beliau sudah menyanggupi hadir. Kapolri. Tapi pagi tadi izin mendadak sakit. Tapi ada satu orang mantan narapidana yang diundang juga oleh Mbak Nur.
tetapi dia YouTuber ya. Dan kami sengaja menahan Pak Refli karena Pak Refli tadi dimintai pertanyaan yang harus menjawab oleh dia. Baik, Pak Edi Mulyadi, silakan. Pak saudara namo. Jangan kita jangan. Ini Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ingin seperti Jenderal Soeharto dan tadi saya Yusuf Marta. Gue udah nggak percaya. Senior saya juga Bang Maron juga ada. Gue nggak percaya gitu ya. Cuman begitu saya video ngomong kayak tadi, saya pikir apa iya gitu. Apa gitu kan? Karena saya sebenarnya sudah mendengar saya ibu dan kawan-kawan ada 5 orang itu dipanggil kemarin sore. Ada jenderal bintang 4 tiba-tiba telepon saya, Mas, begini beberapa beliau, ya benar, iya begini benar. Nanti pagi saya coba kontak saya itu, dan kalau kontak saya ngomong di sini aja, ya sudah. Jadi saya salah satu yang membuat kita bertahan adalah harapan. Ya. Kalau kita nggak ada harapan, kita udah nggak tahu. Tergantung harapannya seperti apa. Kita berjuang seperti sekarang dengan gaya masing-masing. Pak Ranto dengan ledak-ledaknya dengan 2 kosakata yang sangat populer, picak dan budak. Itu karena beliau punya harapan. Sementara saya itu berjuang yang lewat jalur irama suka itu. Sampai juga karena ada harapan gitu. Tapi kalau dengar ceritanya, saya waktu kemarin ke Aceh Tamiang, pulang mampir dulu ke Medan, ketemu dengan Saganda Nenggolan. Di Medan janjian udah kopi. Saganda bilang, gue diundang Prabowo 7 jam. Dan seperti biasa, dia ngoceh sendirian. Pangkong. Terus siapa aja yang bukan tentara, bukan kabinet, 2 sama 2-3 nama lagi yang swasta. Selebihnya kabinet dan jenderal-jenderal, termasuk Yahya Al-Fahri dan sebagainya. Nah, 7 jam itu ngoceh sendirian. Kan gue nggak tahu juga ya. Gue angkat tangan, maaf Pak Presiden, saya boleh nanya. Kaget juga Prabowo. Tapi itu diapresiasi oleh Jatian Makarim ketika kemarin di rumah saya tidur, saya sempat ngobrol sebelum acara dimulai. Wah, keren juga tuh Saganda tuh, gue demen tuh kan sebelah dia. Jadi ada semacam ini, kita bisa beda pendapat. Ada semacam suasana baru yang saya dengar. Yang biasanya monolog, one way segala macam, ketika ketemu Saganda dia mau mendengarkan. Ketika ketemu saya itu, bahkan kalau ceritanya agak detail, itu interaktif. Kalimat-kalimatnya, saya akan laksanakan semua yang kalian tuntut. Tapi jangan ajari caranya. Nah, kan gitu kan? Jangan ajari kami caranya. Justru itu persoalan kita sebagai besar, termasuk kayak gitu tadi. Saya percaya niat baiknya, tapi saya capek dengan caranya. Dan katanya kemarin juga ada kalimat, Bapak dikejar waktu. Nggak bisa terus strategi begitu, Bapak dikejar waktu. Meleset sedikit, Bapak selesai. Tadi walaupun teman kita Refli Harun, kalau kita fokus ke Gibran, jangan sisi politiknya. Ya kan? Ada sisi-sisi yang pasal 7A-nya ada, masuk. Iya, memang betul. Cuman dalam perspektif publik, ya sosial politiknya muncul juga, gak bisa kita hindari gitu loh. Walaupun nanti kalau kita misalnya masuk kepada proses pemazuran, ya sisi politiknya kita singkirin juga. Cuma begitu kita bicara sisi politik, ini Prabowo kata saya dengan kawan-kawan kemarin, Bapak dikejar waktu, nggak bisa dengan terus cara masih sendiri yang sur sendiri gitu. Kalau enggak, Bapak akan selesai oleh yang disebut SOB tadi. Nah, sekarang saya ingin menguatkan hati saya, walaupun berkali-kali saya harus berjuang keras mempertahankan stok husnuzon saya kepada Prabowo yang tiap hari dia menguras kesabaran kita,
menguji kepada rakyat kita Indonesia dan sekaligus menguras stok husnuzon. Cuman dari cerita saya tadi kita kasih waktu lah. Tadi reaksi tanggal Oktober ya. Enggak beliau. Lalu ada lagi kalau khusus spesifik Sigit 1 bulan. Nah, saya mau kasih khusus spesifik Sigit lagi. Kita kasih waktu lagi buat saya ya, bukan kita, saya lebih singkat lagi karena konon katanya kemarin waktu saya juga kawan-kawan bicara tunggu akan ada kejutan. Buat saya Edi Mulyadi kejutannya adalah copot Sigit. Kalau enggak ya apa boleh buat, omong-omong juga kan begitu kan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.